أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد الذين كذبوا على ربهم الذين كذبوا على ربهم الذين كذبوا على ربهم لعنة الله على الظالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ada seorang kadun yang ngetawain Gus AA. Katanya tidak ada dalam Al-Quran ayat firman Allah yang berbunyi ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Saya jawab, silakan buka surat Hud ayat ke-18. Di sana tercantum dengan jelas di akhir ayat, ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Sangat mustahil saya ceramah berisi kebohongan. Semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bisa dibuktikan secara Al-Quran dan hadis, bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi kepada antum yang kemarin bertanya bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang bunyi ala laknatullah ala zalimin, sekarang sudah jelas.
dalam surat Hud ayat ke-18 di akhir ayat. Bunyi itu nyata tertulis. Ala laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim, Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Ngerti sampai sini, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ngerti sampai sini? Jikalau kita berbuat jahat, jikalau ibu berbuat jahat, jikalau bapak berbuat jahat, jikalau pemuda-pemudi, remaja-remaji, adik-adikku sekalian dimanapun kalian berada, berbuat jahat, maka ala laknatullah 'alal zalimin. Allah pasti melaknat orang-orang yang jahat. Oleh karena itu, jangan berbuat jahat. Ini ajaran Islam yang sesungguhnya. Ini ajaran Islam yang semurni-murninya. Ini ajaran Islam yang suci. Ala laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sungguh ironi dan sangat menyedihkan. Ketika kelompok kadrun, kelompok kampret, ulama-ulama kadrun, ulama-ulama kampret, yang ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, yang sudah menjual kebenaran demi kesesatan. Mereka berupaya mengada-ngadakan suatu kebohongan. Berteriak-teriak PKI. Berteriak-teriak neo PKI. Mereka sablon sendiri bendera PKI. Mereka kibarkan sendiri bendera PKI-nya. Mereka bakar sendiri PKI. Yang paling mengerikan, mereka tuduh bahwa Jokowi ini PKI, bahwa PDIP ini PKI, bahwa pendukung Jokowi ini PKI, bahwa pendukung PDIP ini PKI, bahwa Islam Nusantara ini PKI, bahwa pendukung Islam Nusantara ini PKI. Ini sebuah kebohongan yang diada-adakan untuk bikin suasana ribet dan ribut. Yang paling mengerikan ketika ada video dari seorang Rizik Syihab yang katanya Habib Rizik Syihab dengan terang menyatakan bahwa Jokowi ini PKI, bahwa PDIP ini PKI, yang telah berani membuka jalan, membuka pintu akan kebangkitan neo PKI. Mana mungkin PKI bisa bangkit? 3 juta rakyat Indonesia yang dituduh PKI sudah dibasmi oleh Soeharto dan kawan-kawan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Jokowi ini orang baik, Mas Bro. Sehingga dia terpilih menjadi wali kota Solo 2 periode. Terpilih menjadi gubernur DKI. Terpilih menjadi presiden 2 periode. Kalau tidak baik, tidak mungkin Jokowi terpilih. Kalau tidak baik, tidak mungkin Jokowi memiliki prestasi yang sangat gemilang. Diakui dunia, Mas Bro. Banyak penghargaan-penghargaan. Meskipun penghargaannya banyak, tetapi Jokowi tetap tidak sombong. Jadi Jokowi ini orang baik. Maka orang-orang yang membenci Jokowi adalah orang jahat. Orang-orang yang memfitnah Jokowi adalah orang jahat. Orang-orang yang ngibuli Jokowi adalah orang jahat. Ala laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. PDIP dituduh sebagai PKI. Padahal PDIP ini sudah melahirkan orang-orang baik. Jokowi orang PDIP. Ganjar Pranowo orang PDIP. Risma Harini orang PDIP. Ahok orang PDIP. Banyak PDIP ini melahirkan orang-orang baik, pemimpin-pemimpin baik, pemimpin-pemimpin yang berprestasi, pemimpin-pemimpin yang pro rakyat. Masa partai yang hebat seperti ini disebut PKI? Ini partai yang baik, Mas. Maka orang yang benci kepada PDIP adalah penjahat. Orang yang memfitnah PDIP PKI adalah penjahat. Orang yang membenci PDIP PDIP adalah PKI adalah penjahat. Ala laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Islam Nusantara. Ini Islam yang baik. Islam yang syariat dan makrifatnya seimbang. Sehingga ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah mereka, itu membersihkan, menjernihkan, menyehatkan, mendinginkan. Jadi orang-orang yang benci kepada Islam Nusantara itu penjahat.
Islam Nusantara itu penjahat. Orang-orang yang menuduh Islam Nusantara PKI, mereka adalah orang jahat. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Ustaz, yang benci Jokowi ini, yang benci PDIP ini, yang benci Islam Nusantara ini seorang Habib. Ya udah, berarti Habib itu Habib jahat. Ala laknatullah ala dzalimin. Habib itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbuat jahat. Ngerti sampai sini, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Para kadun, para kampret, ulama-ulama kadun, ulama-ulama kampret sedang berusaha menggulingkan Jokowi, menghancurkan PDIP demi meraih kekuasaan. Demi mendapatkan kursi, demi mendapatkan keakuan di rakyat Indonesia. Nama baik Jokowi dihancurkan, nama baik PDIP dihancurkan, nama baik Islam Nusantara dihancurkan. Mereka itu para pelacur politik. Dibayar mereka itu. Makanya wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasang. Ada ulama baik, ada ulama jahat. Ada orang baik, ada orang jahat. Jikalau andai kata umpama misalnya Bapak Ibu melihat kisah Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah setelah wafatnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq meninggal karena diracun. Tapi ada yang mengatakan sakit. Umar bin Khattab dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh. Orang-orang jahat itu biasanya resah ketika suatu negara dipimpin oleh orang-orang yang baik, yang amanah, yang pro rakyat. Karena orang-orang baik ini cenderung tidak memperkaya diri sendiri. Dia punya visi-misi yang jelas. Dia punya rencana yang hebat. Dia punya niat yang ikhlas, ingin membangun, ingin mensejahterakan rakyatnya. Tetapi orang-orang jahat akan berupaya untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang jahat, termasuk membunuh. Di era sekarang, Soekarno itu orang baik. Soekarno digulingkan dengan cara-cara yang jahat, difitnah PKI, dipenjarakan sampai mati tanpa diobati sakitnya. Oleh siapa? Oleh Soekarno. Gus Dur dijahati oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Terjatuh Gus Dur. Sekarang Jokowi akan mencoba dijatuhkan dengan cara-cara yang jahat pula, menuduh PKI. Kalau zaman Khulafaur Rasyidin itu dibunuh, kalau di Indonesia itu difitnah, Mas. Kebanyakannya difitnah. Soekarno tumbang karena fitnah. Gus Dur tumbang karena fitnah. Megawati tumbang karena fitnah. Ahok tumbang karena fitnah. Sekarang Jokowi pun akan ditumbangkan